Kepada Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan dan kemurahannya di dalam kehidupan kita, terlebih melalui kehidupan persekutuan kita. Setiap hal yang kita jumpai melalui ciptaan dan firman-Nya seharusnya membawa kita semakin mengenalnya dengan benar. Bahkan kesempatan mengalami ibadah hari ini pun kiranya akan membawa kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Seperti yang menjadi tema penuntun sepanjang minggu ini, mengenal Tuhan dengan benar. Marilah kita memuji dan mengagungkan Dia dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca secara berbalasan laki-laki dan perempuan. Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar.
Bangkitkanlah keperkasaan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami. Tuhan Allah semesta alam, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Mengapa Engkau melanda temboknya? Babi hutan menggerogotinya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Indahkanlah pohon anggur ini. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Amin. Perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-44 firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Mari
Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita datang di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita datang semakin mengenalnya. Namun, acap kali kita menyia-nyiakan, bahkan cenderung bermasa bodoh dengan kesempatan itu. Kesenangan kita adalah mendengarkan pengajaran yang justru menyesatkan iman, tetapi menyenangkan pikiran dan hasrat diri pribadi. Saudaraku, mau sampai berapa lama lagi kita terus bertahan di dalam keengganan bahkan kemalasan mengenal Dia yang terus mengasihi kita? Marilah di dalam kasih-Nya itu kita datang menyatakan pengakuan dosa dan kerinduan kita kepadanya. Ya Tuhan, Engkau tahu betapa hina dan tercelanya aku. Begitu banyak waktu yang kugunakan hanya untuk kesia-siaan. Betapa tidak, mulutku begitu fasih mengoceh dan menceritakan keburukan sesamaku. Mataku begitu jeli dengan tontonan dan mengkritik orang lain. Tubuhku lebih kurawat dengan cermat daripada imanku. Bahkan tak jarang aku pun akan menghindari persekutuan demi alasan kelelahan mengurus keluargaku. Tuhan, terimalah pengakuanku dan tariklah aku kembali untuk semakin dekat kepadamu. Dalam kerendahan hati, kami datang memohon ampun atas kelalaian dan kesalahan kami, ya Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dan menyesali dosanya, serta mau hidup dalam pertobatan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita diingatkan dari Mazmur 86 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kita mulai ayat yang pertama. Sidang jemaat Tuhan, ada natura disiapkan untuk kita uangkan. Ada seekor babi untuk pembangunan pastori. Oh, tadi ruang melako. Silakan. Taruh harga 500 satu kali, 600, 700, 800, 900, 1 juta satu kali, 1 juta 100 satu kali, 2 kali, 1 juta 100.000 3 kali. Oke. Aksi raku untuk jemaat. Taruh harga 100.000,
200.000. 2 kali 250.000. 2 kali 250.000. 3 kali. Ini kemah. Sayur. Ada sayur sawi, bayam duka teh, bayam hijau. Segar bang pak teh, silakan. Taruh harga. 50.000. 1 kali, 2 kali, 50.000, 3 kali. 11. Aksi ragu untuk PWGT. Oh, taruh harga 100.000. 200. 2 kali 200.000. 2,5. 300. 2 kali 300, 3 kali. Ya, pastori. Ada Lombok. Silakan taruh harga. Untuk persidangan atau pastori. Ini si pastori. Silakan taruh harga. 10.000, 50.000, 100.000. 2 kali 100.000, 3 kali. Terima kasih atas natura yang disiapkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami yang kami ambil dari berkat-berkat-Mu juga. Berkati yang masih ada pada kami, dan terimalah tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur. Amin. Kita berdoa untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kasih-Mu melimpah bagi kehidupan kami. Penyertaan-Mu kami alami sepanjang kehidupan ini. Oleh kasih-Mu, Engkau telah menghimpunkan kami bersama-sama dalam rumah-Mu yang kudus ini.
menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu melalui puji-pujian atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu yang tetap kami rasakan. Di tengah-tengah persekutuan pada pagi hari ini, dalam sukacita kami bersama, kami merindukan kebenaran firman-Mu yang akan semakin mengokohkan iman kami melanjutkan kehidupan anugerah daripada-Mu. Sejenak kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkannya dan kami mau hidup di dalamnya. Tuntun kuasai kami ya Allah, agar kami dimampukan untuk boleh membaca dengan baik, dimampukan untuk boleh memahaminya, dan dalam sukacita kami boleh menerimanya dengan baik. Kami mempersiapkan hati jiwa kami. Pengampunan daripada-Mu tetap kami harapkan, sehingga kami boleh menerima kabar sukacita ini dengan baik. Bersabdalah ya Allah, sebab kami sudah mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin. Pembacaan kedua dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari bangsa Benyamin, dari bangsa asli, dari bangsa, saya ulangi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Beginilah Injil perkataan Yesus Kristus. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu
dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Mengenal Tuhan dengan benar menjadi tema perenungan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Untandai tongan puang matua. Untandai tongan puang matua. Ya te kita mintu mas solanasang telan ruangan ya te ta pada sitiro kedolo. Si tandai nasang siaki raka? Atau hanya sebatas tahu? Si tandai tongan kiraka atau hanya sebatas tahu? Hanya sebatas tahu ya? Hanya sebatas tahu. Apa perbedaan antara mengetahui dan mengenal? Kalau kita menyenangi seseorang sebagai idola, kita akan berusaha mengetahui banyak hal daripada dia. Mencari tahu apa saja tentang dia. Mencari tahu bagaimana keadaannya dia. Pertanyaannya adalah, apakah itu boleh disebut kita sudah mengenalnya? Sejak kami kuliah dulu, kebetulan saat ini ada dosen kami yang luar biasa, bukan ditakuti. Tapi saat itu waktu kami masih mahasiswa semester 1, kami selalu cari tahu. Mbatongannya susi, tapi tak akulah sabis sanganna. Mbatongannya susi, sabak ketika masuk di dalam kelas dengan santainya berbicara dengan kami, tetapi kami mahasiswanya saat itu rasa-rasanya sangat takut. Apa boleh ini sesuatu hal positif membangun kami untuk semakin giat belajar, sabak ya keden nilai kadangking ko diumumkan kan dia depan to. Iko biasakan dikuan sule mo kalakawanan mo ganda mo talo mo ala mo benni mama mo misa mo benni papa mo misa iko misa ganda mo to. Jadi kami berusaha mencari tahu. Pertanyaannya adalah, apakah itu boleh disebut kita sudah mengenalnya? Mengenal dapat kita alami dari sebuah proses yang panjang dan kedekatan yang intensif dan terus-menerus. Kalau kita mau mengenal seseorang, tidak hanya sebatas tahu namanya saja. Yang mau tahu di sana kumua natandai banget itu secara umumnya, secara luarnya. Kalau kita mau mengetahui orang itu, maka kita harus membangun kedekatan dalam sebuah proses yang panjang dan terus-menerus. Hampir semua yang ada dalam ruangan saat ini tahu siapa saya. Hampir semua tahu siapa saya, tetapi belum tentu mengenal siapa saya. Hampir semua orang tahu bahwa ada Tuhan, tetapi
tidak semua orang kenal siapa Tuhan itu. Ditandai bangari kumuaden tu puang. Tetapi kemudian kita tidak mengenalnya, Tuhan itu seperti apa. Bagaimana mengenal Tuhan itu? Sitongan naya, pada dasarnya Tuhan telah memperkenalkan dirinya melalui alam semesta. Tuhan telah memperkenalkan dirinya melalui karyanya. Tuhan telah memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia. Dia telah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia memperkenalkan dirinya agar manusia memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Kalau kita sudah kenal seseorang, maka tentu kita tidak canggung berbicara kepadanya. Tongan rakato. Kalau kita sudah mengenal, tapi kalau kita hanya sekedar tahu untuk menyapanya saja, di tengah-tengah adolo kumu apa tu laku pokada lako. Tak syara kadako aku salah kadamo. Kalau kita hanya sebatas tahu. Allah memperkenalkan dirinya agar manusia memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Rasul Paulus dalam pembacaan utama kita saat ini mengajarkan kepada jemaat di Filipi agar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai sebuah kebenaran yang sejati. Bagaimana agar kita dapat mengenal Tuhan itu dengan baik? Di dalam pembacaan kita pertama, menjauhkan diri dari ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat. Sangat jelas bahwa Rasul Paulus mengatakan hati-hati terhadap guru-guru palsu. Hati-hati terhadap guru-guru palsu, mereka seperti anjing. Guru-guru palsu yang diibaratkan seperti anjing hanya ingin mempengaruhi orang lain untuk menyimpang dari imannya. Guru-guru palsu yang diibaratkan seperti anjing hanya ingin orang-orang dapat menyimpang dari imannya. Dan guru-guru palsu yang diibaratkan seperti anjing, mereka adalah orang-orang yang menentang kekristenan. Maka dari itu, Rasul Paulus mengajak dan menasehati untuk tidak bergaul dengan mereka. Mapenduanna, tidak menaruh harap pada hal-hal lahiriah. Mengapa? Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Kalau dalam perjanjian lama, sunat adalah tanda perjanjian Abraham. Tidak menaruh harap pada hal-hal lahiriah, sebab kita semua ini adalah orang-orang bersunat. Kita semua ini adalah orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Kita semua orang-orang yang tidak menempatkan kepercayaan dalam daging. Tetapi justru kita semua adalah orang-orang yang memuliakan Kristus. Oleh karena itu mesti nampak dalam keseharian kita. Lamempayan yalang katuan ta solanasang kumua inang tapo penggaron otongan matu katuan talan Kristus, bukan lagi menaruh hal-hal harapan-harapan kita pada hal-hal lahiriah. Maafin talunna menanggalkan kebanggaan diri. Menanggalkan kebanggaan diri, melepaskan hasrat lama dan mengenakan hasrat baru. Ayat 4b sampai 8a pembacaan kita, secara gamblang Rasul Paulus menjelaskan tentang dirinya.
yang dulunya dianggap sebagai keuntungan, yang dulunya dianggap sebagai kebanggaan sebelum ia mengenal dan percaya kepada Kristus. Tetapi ketika ia mulai berjumpa dengan Kristus, setelah Paulus menemukan jalan untuk diterima oleh Allah, semua yang dulunya diandalkan setelah berjumpa dengan Kristus, rupa-rupanya itu menjadi kerugian. Dalam bahasanya Paulus dikatakan sampah. Ya moto sab anatiro kumua sampah, tang melo dio kalena, natibian nih, na pembuangan nih. Adakah di antara kita ketika itu kita lihat bahwa sampah lalu kita sudah buang, adakah yang kemudian mau mengambilnya kembali? Tae. Asuman dapia tu empora itu mainnya. Tidak. Paulus melihat itu. Bahwa apa yang dulunya dianggap sebagai kebanggaan, apa yang dulunya dianggap sebagai kesuksesan, apa yang dulunya dianggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa pada dirinya, setelah berjumpa dengan Kristus, rupa-rupanya itu tidak ada gunanya. Dia melihatnya sebagai sampah. Mau menyampaikan kepada kita bahwa perjumpaan yang benar, pengenalan yang benar akan Allah seharusnya membawa perubahan. Jangan kita mengatakan saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah mengenal Allah dengan benar, saya sudah mengenal Tuhan dengan benar, tetapi kemudian tidak ada perubahan yang disertai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuambai lama rasa rugidu kami kite, tun tandai tongan mo puang matua, la merasa la tatiro kumu akarugiannya dioto, ketika dalam perjalanan kehidupan kita, tatiro itu kalingkan katuan tasolanasang, kita masih memelihara atau mendewakan keberhasilan kita, kesuksesan kita, prestasi kita, tanpa disadari ataupun kita sadari, membawa kita pada kesombongan diri dan merendahkan orang lain serta menjadi sarana untuk memuliakan diri. Yang mau tahu ya Rasul Paulus lan Pak Abasanta kenaladiula adolona, kenaladiula adolona naya indora. Mi tandai nasang bang mau tuka tuangku. Lalu kemudian ketika berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, semuanya berubah dan dia berani meninggalkan itu demi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tatanga-tanga eke solanasang taun tandai tongan mikira kapuang matua. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, sudah sepadankah pengenalan kita dengan Allah itu dengan perbuatan-perbuatan kita? Sudah sepadankah pengenalan kita dengan Allah dengan relasi yang kita bangun dengan orang lain? Saudara-saudara, biasa tongan tak sadari kumah, kita ini siapa di hadapan Tuhan? Mindanna kita diolona puang matua. Kalau kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, maka kita enggan untuk berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lama taku ki, bahkan mungkin kenala terbangun nasang tu kesadaran. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan dengan benar, lalu merubah kehidupan kita, maka kusang ngata asian ala buda bang temai agan tu laumba kamagyangan lako kaleta. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita sering mengatakan saya mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mampu menampakkannya dalam kehidupan kita.
Ya binabi santiro itu kumua ditandai tongan mau tupuang, tak tandai tongan mau tupuang. Kalau perjalanan kehidupan kita ini menunjukkan sebuah perubahan, Teman-temanku sang seluruh tu di Pakabor olan Puang Yesu. Perkenalan membutuhkan pergaulan. Karena itu supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, maka bangunlah pergaulan dengannya melalui firman-Nya. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, maka bangunlah pergaulan dengannya melalui karya-karyanya, melalui persekutuan, melalui ketaatan, melalui pelayanan. Jangan hanya sebatas tahu. Kalau kita tahu, biasa tetanda itu apa? Tarangnya jomai tahu. Tamalem poleleanan nih, belum tentu apa yang kita tahu itu kita kenal. Ya moto yang diperlukan untuk bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan benar adalah membangun pergaulan dengannya. Sabak mangka mau kupokada ini aku mua. Allah memperkenalkan dirinya agar manusia memiliki relasi yang akrab dengannya. Mari membangun hubungan dengannya supaya kita dapat mengenalnya. Hiduplah di dalam firman-Nya, dalam karya-karyanya, persekutuan, ketaatan dan pelayanannya. Mengenal Tuhan dengan benar membutuhkan ketaatan. Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Paulus tidak pernah menganggap dirinya sudah mencapai tujuan, apalagi menganggap dirinya sempurna. Lamen dari tongannya piada alako kita solanasang, lamen dari paananungan lako kita solanasang. Kadangkala mana sisi edik tu apa ditandai, baru sedikit kita tahu tentang Tuhan. Kita menganggap diri kita sebagai yang paling sempurna. Rasul Paulus tidak pernah menganggap dirinya sudah mencapai tujuan, apalagi menganggap dirinya sempurna. Untuk sampai pada tujuan, ia harus mengejar Kristus yang telah menangkapnya. Karena itu ia harus menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan baginya. Ia harus melupakan masa lalu yang dianggapnya menguntungkan dirinya dan siap diproses oleh Tuhan. Apa yang kita anggap benar, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita anggap keuntungan bagi diri kita sendiri, belum tentu itu sesuatu yang Tuhan lihat keuntungan bagi diri kita. Paulus berani menanggalkan semuanya itu. Paulus berani melepaskan semuanya itu dan siap diproses oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mbak Susi itu kita. Dan duka raka ruang. Adakah ruang yang terbuka pada diri kita untuk juga siap diproses oleh Tuhan menuju pada kebenarannya? Ataukah justru hati kita masih melekat pada hal-hal lahiriah? Apakah kita mau diproses oleh Tuhan atau justru kita mempertahankan apa yang kita anggap sebagai keuntungan diri kita sendiri? Sehingga kalau kita tidak mau diproses oleh Tuhan, kok sangai bangki kaleta toh. Kalau kita tidak mau diproses oleh Tuhan, kita merasa bahwa kitalah orang yang paling hebat. Ya matona biasa muncul tuh akuris ya kamiri lalu gereja. Yang semestinya gereja itu tempat bersama-sama untuk diproses oleh Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi mengapa kemudian masih ada saja orang-orang yang kemudian ego,
sebab merasa dirinya lah yang paling di atas. Tomatangku sang seluran tu dipakaborok lan puang. Lalako aku lalako kita mintu masalah nasang. Mari bertanya pada diri kita masing-masing, perubahan apa yang sudah kita alami? Perubahan apa yang sudah kita lihat setelah kita mengenal Allah itu dengan benar? Tak syarakan aden jalan di tempat bangri. Sebab Rasul Paulus ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan dengan benar, ada perubahan dalam hidupnya. Yang dulunya menjadi penganiaya, sekarang menjadi pengikut Kristus. Nah, apa lako kalemi solanasang tomatangku sang seluruhan, apa-apa saja yang telah diubahkan oleh Tuhan melalui perjumpaan itu. Upokada ini aku mau tak siara karena den jalan di tempat. Susi bangasia toh. Lendo mau tahu. Den mau apa mangka napo kau tahu, kita masih seperti yang dulu. Saya kira kalau kita masih seperti itu menandakan bahwa kita hanya sekedar tahu siapa itu Tuhan. Harus ada perubahan nyata. Lau lendoe buangan kadanta, lau lendoe pesiparanta, lau mintu agan katuanta. Setidaknya kita siap diproses oleh Tuhan untuk mengubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Dan itu kita bisa tahu. Kita bisa mengenal apa yang baik bagi Tuhan ketika kita mau dekat kepadanya. Nah lakutan dayo komisolana sang kumu apa tu nanga anapenami kita abang kita jalin komunikasi. Tak abang naden si Tiro, tak abang naden si Pak Kada. Tapi ketika kita mengenal, membangun pergaulan, maka tentu kita tahu apa yang dikehendakinya, lalu apa yang tidak dikehendakinya. Jika kita telah mengenalnya dengan benar, maka tentu kita bisa hidup benar. Sekali lagi, kalau kita sudah mengenalnya dengan benar, maka otomatis kita bisa hidup benar. Kalau kita telah mengenalnya dengan benar, maka kita menjadikan dia sebagai pusat kehidupan. Mengenal dia dengan benar akan membawa kita pada kebenarannya. Mengenal dia dengan benar akan membawa kita untuk menyatakan bahwa dialah pengharapan hidup kita dan menjadikan dia sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Amin. Terpuji nama Tuhan sekarang kekal selamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kami mau ya Allah, dalam kerinduan kami bersama, ketika kami telah mengenal Engkau dengan benar, hidup kami pun akan mencerminkan kebenaran-Mu. Ketika kami telah mengenal Engkau dengan benar, maka kehidupan kami akan kami nampakkan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memampukan kami menyatakan yang benar melalui pengenalan itu. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang berulang tahun
Dari tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober, Oktar Lungkang 13 tahun, Desio Nailor Butungan 13 tahun, Atmianto Papalangi 30 tahun, Rizky Nari Pareang 4 tahun, Oktavianus Tandi Paembonan 56 tahun, Haryanto Payung Paembonan 43 tahun, Dorce Ganti Pareang 36 tahun, Sandra Bunga Patimang 15 tahun, Steinhardt Horacio Tandirerung 14 tahun, Cornita Rossi 11 tahun, Otniel Lasso Patandean 2 tahun, Vinese Hani Sapan 11 tahun, yang sedang bergumul karena sakit penyakit dan sementara dirawat di rumah sakit. Orang tua kekasih kita, Bapak Pendeta Emeritus Martin Mangassa, sedang dirawat di rumah sakit. Juga Bapak Atmi yang sedang dirawat di rumah sakit. Kakek Seth juga dalam kelemahan tubuh, sedang menerima perawatan di rumah. Dan mari dukung bersama persidangan Sekolah Minggu Gereja Toraja ke-11 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 dalam bulan ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Kitoletuku pamadiongan katuangki makure sumang amati olo malabi imio puang. Mempayan sulit tu kamasokan nami lako kami solanasang. Tuma din ki pemami ilan tetanga-tanga kami nomban at tutotemo. Mi pamatotokan ki padamatan solanasang ngumpinombai komi. Pada mi pamatotokan solanasang ki pada paranno. Ungkure sumanga itu mintu kamasokan nami mi pepempayan lako kami solanasang. Inang tontong natiro maleso kapatongan angki, ia tumintu pak tunduan sia kamamasyammi. Mi pepempayan lan mintu sulapa anak katuangki. Mendadi pak ranuangki mati olo malabi imi sia kaparanuangki lau lolangan ni tekatuan. Tokumua mangka moki pamanassa tu kamasokanami pak tunduan sia pak kaboromi. Laki pamanas sa palante katuan pira pa anggel ami sorongan kan. Pada laki soyanan te katuan ludio may kalemi opuang. Lantanan dapo na kombongami pantan simisa-misa. Marupa-rupa te may kamamaliran na tulan apatumengkalan katuan na. Tontong kantuo usedan ni komiran no puang. Kumadeno pa ulendui pa tunduan ludio may kalemi. Pantan-pantan kan solanasang lami popaabela soyanan marampa ite katuan. Unangkaran ite may marupa-rupa pasanan ludio may kalemi. To inang laki pamanas sa solanasang kumua laki angkaran lan katonganammi. Laki soyanan lan patunduan sia kamamasyammi. Opuang pasiria kan kamarampasammi. Ang kilolangan marampa ite katuan ludio may kalemi. Tangka atukan latontong mangimbo mati olo malabimi. Umpatu kamatotoran sia patunduammi. Kipasambayangan no puang indemai bati na kombongammi lana sisolanna lan tetondoko la diona liu padang na tau male undaka ita may katuan siala na potuona makuasa komi opuang tiromase solanasang yamin tontong umpakaboroi. Di kuadeno pa aki pada marampa solanasang lan pa kaboro omi ulalangan ni indekatuan ludio may kalemi. Ke pasambayangan
inde mintu kombongan salomi inde moria ulusalu. Mulai domai lansia saya roko pas sekolah minggu. Mitarro kama maliran na solanasang yo puang. Ki sorong mati olo mala abi imi. Kumodeno pa akin napatumeng kay temay katuan. Kamu puang tu mendadi kama maliran lan penan na siya kapatonganan na. Tula tontong untundui marampa solanasang Lanteat tu totemo puang. Pira-pira taumi lante kombongan niya te. Makure sumanga mati olo mala abi imi. Belana nakaleso nakanasa tu kamamasian pa tunduammi. Kirangan numuru na opuang. Kure sumanga atu mintu na to opuang. Denau pa anapantan kina solanasangi. Umpake melo indiat tulu dio may kalemi. Pada kina solanasang. Ulolangan marampa ite katuan. Belan na natanday tongan mo komio puang. Kumua kamu mo oto na katuan na solanasang. Landuka te tanga-tanga kami nombahan. Kipas sambayangan ni. Temay kombongan mi tutang pakala kisusulan ng penombahi komi. Lan makrupa-rupa sulapa katuan. Maranukan mati olo mala abi imi. Pakaboro isolanasang yo puang. Tiro maleso katuan na mi tontong pamatotoi. Labi paraka ya tame kombongan mi tulan na pergumulan. La tontong matotoo kapatonganan na mapatongan mati olo mala abi imi. Kipas sambayangan yaitu Pak Kamayan la napatumeng ka majelis gereja lante jemaat Moria Ulusalu sang minggu la napatulako. Opuang denau pa ami tontong usi solanni. Sia pada paranno solanasang yo puang. Unangkaran marampai inde Pak Kamayan tumang kamona atoro olante kombongan yate. Laul lendoy majelis gereja. Laul lendoy pengurus OIG. Mintu kombongan mi. La pada sangina usoyanan ni sia situlak lulangan unangkaran ni temay marupa-rupa pasanan malabi. Secara khusus sopuang lan nalili gereja atau raja. Kipas sambayangan inde rencana persidangan sekolah minggu gereja atau raja ke-11. Ia ke tau sia sakalangan no puang. La di panata alam tanggal 10 misa salako 10 apa alam tebulan niya te. Jemaat Moria Klasis Ulusalu menjadi tuan rumah. Marupa-rupa mo persiapan marasan di pasak ka opuang. Tuokan usorong paaran nuangki mati olo malabi imi. Di kwadenau paa inde malina mintu taumi lante kombongan saloomi naluang kombongan salo gereja toraja. Umpatu Pak Kamayan tumangka diangkaran 5 tahun puralendu. Siala diangkaran pa lantiat tula dipatu lako la ditangaran opuang. Umpatu temai anak-anak pas sekolah minggummi. Lante persidangan tula dipanata tanggal 10 misa selako 10 apa. La dadilan Pak Tunduan siapa kaboro mio puang. Mintu panitia persidangan, pengurus pusat, mintu taumi tunala katahan. Deno pa mi pada pamatoto kan solanasang opuang. Kipasak kak meloi lante pirang-pirang allo palaki patulako. Naya kenalambe emiat tunna puang. Laki sanda tongan ni solanasang. Kumuay nang ta emi bela untampekan lan mintu katuangki. O ambe puang matua lan kadatuan suruga. Kipas sambayangan mintu tomi tumangkau nala kataan. Pasake katuan na solanasang. Anna tontong parannu usorong katuan na mi pake lan tanga-tanga pak-paklakan mi. Kipas sambayangan tomak parenta tumangka mi pileyo puang. Kamu tadoi kakinan nalolangan marampa itu kaparentan tuo mataku masiri mati olo malabi imi. Dako keupu te kami nomban
Ki pantan lasule lako toongan banuangki. Marannukan mati olo malabi imi. Pasiria kan kamarampa sammi ki sule marampa. Kilolangan katuan ludio mai kalemi. Belana kitandai tongan mo komi opuang. Latuo kan lan katonganammi. Sundunni inde kamamalirangki. Pada pagarik mintuk salah syadosaki. Perangikan solanasang. Ki popenggaronto inde pas sembayangangki. Lansangan na Yesus Kristus. Ia mo juru salamaki. Ia duka memangkau nadaikan mas sembayang susi tunakua. Wambe ki dawa suruga. Ki palakuan na dipakalabi tu sangami. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tu pak porayami lantelino susi dawa suruga. Bengkan itu silasan ki kandi aloyate. Siapa de itu salah budangki. Susi kami umpagari salana to kasalan lako kaleki. Syeda meloran kandi roso. Sangadina rinding palakan. Dan narandankan di atapulituk. Belana kamu tu nampoi parenta. Sia kapaan, sia kamalakbiran. Saya lakona. Amin. Sedang jemaat kekasih Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat Minggu 8 Oktober 2023. Selain yang ada di liturgi sidang jemaat Tuhan. Yang pertama, untuk semua anggota PKB datang membuat dapur di samping gedung gereja lama untuk kegiatan persidangan. Diupayakan kita sudah datang besok jam 8 pagi. Yang kedua, rencana pemberkatan perkawinan Saudari Matriana Kombong Panggalo dengan Saudara Samuel Sangka yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023. Kemudian lagu yang akan digunakan dalam minggu ini adalah pelengkap kidung jemaat dan kidung jemaat. Yang kelima, ibadah rumah tangga kelompok Patan di rumah Ambe Delpi ditunda untuk sementara waktu. Yang keenam, dihimbau bagi pengurus dan guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja hadir dalam ibadah pembukaan persidangan sekolah minggu Gereja Toraja yang ke-14 pada tanggal 12 Oktober 2023 bersama dengan anak-anak sekolah minggu dan membawa bekal sendiri. Kemudian yang terakhir ada surat masuk dari Bapak Lurah Patan Ulusalu. Himbauannya untuk kita semua sebagai penduduk di wilayah Kelurahan Patan Ulusalu untuk memasang umbul-umbul dalam rangka persidangan yang dimaksud. Dan dimulai pemasangannya besok. Itu yang kami tambahkan pada warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Seluruh umat yang dikasihi Tuhan, pergilah menyaksikan kebaikan dan kemurahan yang telah engkau alami, dan jalanilah kehidupanmu di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Arahkan hatimu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita, diucapkan terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.